Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 32031310112 dari kelas A Pendidikan Geografi 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi mengenai sistem informasi geografis dan data spasial. Adapun pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah SIK dasar. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridha Syafi'i Damanik SPI MSc dan Bapak M. Taufik Rahmadi SPD MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah SIK dasar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perhatikan mengenai pokok pembahasan pada materi sistem informasi geografis dan data spasial. Adapun materi yang dibahas antara lain, yang pertama, pengertian dan tugas utama SIK. Yang kedua, pengertian data spasial. Yang ketiga, basis data spasial. Yang keempat, data atribut spasial. Dan yang kelima, sumber data spasial. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu materi tersebut. Yang pertama, pengertian dan tugas utama sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIK. Banyak sekali pengertian SIK yang disampaikan oleh para ahli. Berikut ini beberapa definisi SIK dari para ahli, di antaranya yang pertama, menurut Aronoff pada tahun 1989, SIK adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data atau penyimpanan dan pemanggilan kembali, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir ataupun output. Hasil akhir atau output dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Yang kedua, menurut Burrow pada tahun 1986, SIK merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data ke ruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Yang ketiga, menurut Berry pada tahun 1988, SIK adalah sistem informasi, referensi internal, serta otomatisasi data ke ruangan. Yang keempat, menurut Chalkin dan Tomlinson pada tahun 1984, SIK merupakan sistem komputerisasi data yang penting. Jadi, secara umum, pengertian sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIK adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Menurut John E. Harmon dan Stephen J. Anderson pada tahun 2003, secara rinci SIK dapat beroperasi dengan komponen-komponen, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menjalankan sistem. Yang kedua, aplikasi, prosedur yang digunakan untuk mengelola data. Yang ketiga, data, informasi yang dibutuhkan dan diolah dalam aplikasi berupa data grafis dan data atribut. Yang keempat, software, perangkat lunak SIK berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data spasial. Contohnya seperti ArcView, ArcGIS, Idrisi, Ilwis, dan MapInfo. Dan yang kelima, hardware, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berupa perangkat komputer, Central Processing Unit atau CPU, printer, scanner, digitizer, dan plotter. Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa SIK terdiri atas beberapa subsistem, yaitu data input, data output, data manajemen, data manipulasi, dan analisis. Adapun tugas utama dalam SIK adalah 1. Input data. Sebelum data geografis digunakan dalam SIK, data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi scanning. 2. Pembuatan peta. Proses pembuatan peta dalam SIK diawali dengan pembuatan database. Peta kertas dapat didigitalkan dan peta yang dihasilkan dapat dibuat dengan berbagai skala sehingga dapat menunjukkan informasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik tertentu. 3. Manipulasi data.
Data dalam SIG akan membutuhkan transformasi atau manipulasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem. Teknologi SIG menyediakan berbagai macam alat bantu untuk memanipulasi data yang ada dan menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan. 4. Manajemen file. Ketika volume data yang ada semakin besar dan jumlah data user semakin banyak, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakan database management system atau DBMS untuk membantu menyimpan, mengatur, dan mengelola data. 5. Analisis query. SIG menyediakan kapabilitas untuk menambahkan query dan alat bantu untuk menganalisis informasi yang ada. Teknologi SIG digunakan untuk menganalisis data geografis untuk melihat pola dan tren. 6. Memvisualisasikan hasil. Untuk berbagai macam tipe operasi geografis, hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Peta sangat efisien untuk menyimpan dan mengomunikasikan informasi geografis. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian data spasial. Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Data spasial dan informasi turunannya digunakan untuk menentukan posisi dari identifikasi suatu elemen di permukaan bumi. Perkembangan teknologi yang cepat dalam pengambilan data spasial telah membuat perekaman terhadap data berubah menjadi bentuk digital. Selain itu, prosesnya pun relatif cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap perekaman data pada saat ini adalah teknologi penginderaan jauh atau remote sensing dan global positioning system atau GPS. SIG mempunyai kemampuan menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di muka bumi, menggabungkannya, menganalisis, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi yang lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai basis data spasial. Basis data spasial menyediakan struktur untuk penyimpanan analisis data spasial. Data spasial terdiri dari objek dalam ruang multidimensi. Menyimpan data spasial dalam basis data yang standar akan membutuhkan ruang dengan jumlah yang berlebih. Adapun beberapa komponen basis data spasial yaitu 1. Model data spasial. SIG menyimpan data dalam bentuk peta berupa bentuk geometri ataupun spasial atau titik, garis, dan area ataupun poligon, serta informasi disimpan dalam bentuk atribut dan deskriptif. Yang kedua, tipe dan operator data spasial. Contoh tipe data yang disimpan dalam data spasial antara lain data 2 dimensi berupa geografis, koordinat kartesian, jaringan, dan arah, serta data 3 dimensi seperti cuaca, koordinat kartesian 3 dimensi, topologi, dan citra satelit. 3. Sistem manajemen basis data spasial. Sistem ini menyediakan kemampuan dari suatu sistem manajemen basis data tradisional yang juga memungkinkan penyimpanan khusus dan penanganan data spasial. 4. Special Query Language atau bahasa query spasial. Bahasa query spasial menyediakan gaya dan struktur khususnya untuk bekerja dengan data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data yang lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif ataupun atribut. Yang kelima, format data spasial. Di dalam sistem informasi geografis, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan bentuk muka bumi yang dipresentasikan dalam bentuk kumpulan garis, area, dan nodes atau titik perpotongan antara dua buah garis. Sedangkan data raster adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh yang dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Baiklah, pembahasan yang keempat mengenai data atribut spasial. Data atribut memberikan gambaran atau menjelaskan informasi yang berkaitan dengan fitur peta atau coverage SIG. Data atribut dapat disimpan dalam format angka atau numbers maupun karakter ataupun characters. Pada sistem informasi geografis, utamanya di ArcView, data atribut dihubungkan dengan data spasial melalui identifier atau sering disingkat ID yang terkait di fitur.
Adapun pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai sumber data spasial. Data spasial yang digunakan dalam proyeksi dapat berasal dari berbagai sumber. Beberapa sumber yang umumnya digunakan dalam pembangunan basis data spasial antara lain, yang pertama, peta analog. Peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, peta kawasan hutan dan perairan, dan sebagainya, yaitu peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi yang kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lain sebagainya. Peta analog yang meliputi wilayah yang luas seperti peta topografi, peta penggunaan lahan, dan peta lereng pada umumnya bersumber pada citra satelit ataupun foto udara. Yang kedua, citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh antara lain seperti citra satelit dan foto udara merupakan sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis, utamanya untuk membantu kondisi lahan, karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu yang cukup luas. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data citra satelit sebagian besar disediakan dalam format raster. Yang ketiga, foto udara atau aerial photographs. Foto udara merupakan salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial selain dari citra satelit. Perbedaannya dengan citra satelit adalah hanya pada wahana dan cakupan wilayahnya saja. Biasanya foto udara ini menggunakan pesawat udara. Secara teknis, proses pengambilan atau perekaman datanya hampir sama dengan citra satelit. Yang keempat, tabular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini pada umumnya berbentuk tabel. Salah satu contoh dari data ini pada umumnya yang digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, data ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kelima, data hasil pengukuran. Data pengukuran lapangan dihasilkan berdasarkan teknik pemetaan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya seperti batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, trace atau alur jalan hutan, dan lain sebagainya. Yang keenam, data Global Positioning System. Teknik Global Positioning System atau GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Demikianlah materi mengenai sistem informasi geografis dan data spasial. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengambil pelajaran dari materi yang saya sampaikan. Nah, teman-teman ada tambahan nggak mengenai materi ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sebelum materi ini saya tutup, saya memohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah sikap. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.